Strange in the Multiverse of Madness. Hello Brovers, baru banget kelar taraweh. Wede apa nih, ada sumber AdSense tiba-tiba. Ya, Doctor Strange in the Multiverse of Madness baru banget ngerilis trailer lagi yang berjudul Dream. Kayaknya ini bukan trailer ya, ini cuman kayak TV spot, cuman versi panjangnya aja gitu. Di YouTube-nya sih nggak ada tulisan final trailer, yang berarti ini bukan trailer terakhir gitu. Dan bisa aja masih ada trailer lagi. Tapi begitu gua nonton trailer Dream ini, waduh, ini dia yang gue cari selama ini. Ini dia detail-detail baru yang membuktikan teori-teori dan juga bocoran-bocoran sebelumnya. Kalau kemarin kita sempat dibikin bingung sama teaser trailer ataupun TV spot, nah di sini udah kelihatan jelas nih secara gamblang konfliknya sesuai yang ada pada bocoran kemarin. Tapi tetap aja gue nggak bisa jamin 100% plak ketuplak sama gitu ya, karena masih banyak yang berupa asumsi dan teori juga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Ini dia breakdown trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan judul Dream. And welcome back to Clip on X Breakdown. I've been dreaming every night. Oke, trailer dibuka dengan lantunan lagu gitu dengan kata Dream lah. Anjir, ini lagunya gimana ya, kayak creepy banget gitu anjir, kayak horror banget gitu. Kayak nadanya tuh nada-nada lagu angker zaman dulu gitu cuy. Terus kita kembali diperlihatkan Doctor Strange yang sedang berada di sebuah dimensi, entah itu dia mimpi atau emang nyata. Tapi yang jelas diperlihatkan kalau dunia di dimensi itu sudah melebur hancur. Ini dikarenakan pelanggaran titik absolut waktu. Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan pada series What If, di mana Supreme Strange selalu memanipulasi realita pakai Time Stone untuk mencegah Christine Palmer tewas. Namun akhirnya membuat universe-nya itu melebur karena pelanggaran titik absolut waktu. Dari situlah akhirnya adaptasi live action-nya diterapkan ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange di sini udah ada bentukan tambahan biru gitu ya di jubahnya. Kalau menurut gue pribadi ya, ini tuh Doctor Strange ya emang cuman mungkin suatu waktu gitu ada pertarungan yang ngebuat clock of levitation-nya itu robek gitu. Atau jangan-jangan bisa aja pada titik ini Doctor Strange sudah mendapatkan Book of Vishanti, makanya dia juga mungkin baju dan jubahnya itu berubah desain. Ingat nggak waktu integrated suit milik Peter itu kan kayak awalnya dikira suit baru, padahal itu ternyata suit Far From Home yang udah ke upgrade pakai nanotech sisa dari Iron Spider suit. Begitu juga dengan Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini, dimana Doctor Strange ini bisa aja adalah Doctor Strange yang udah jauh berbeda dan lebih kuat karena udah punya Book of Vishanti. Buat yang belum paham soal Book of Vishanti, kalian bisa klik link di pojok kanan atas soal penjelasannya. Intinya buku itu adalah counter dari Darkhold. Dan yang ngebuat gue bingung itu sebenarnya kayak yakin gitu bakal jadi PG-13. Banyak tengkorak-tengkorak loh, banyak pertumpahan darah gitu. Agak gimana gitu kalau PG-13. Tapi ya sudah lah ya, siapa tahu itu keputusan terbaik yang dibuat oleh Marvel Studio. Dialognya masih sama kayak trailer sebelumnya. Dia terbangun dari tidurnya karena selalu mengalami mimpi yang sama. Adegan ini jadi makin memperkuat teori kalau sepertinya ada villain rahasia yang bisa aja menjadi akar masalah di Multiverse of Madness ini. Terus kalau kita perhatikan ada scene berikutnya, kita akan diperlihatkan Doctor Strange yang terbangun dari tidurnya. Mungkin bukan tidur, tapi lebih tepatnya kayak dia pingsan kali ya. Namun bedanya kali ini dia terbangun di markas Illuminati. Sepertinya adegan ini adalah adegan sebelum dia dibawa untuk menghadap para petinggi Illuminati dengan didampingi oleh pasukan Ultron Sentry atau Iron Legion. Karena di sini borgolnya tuh kayak belum terkunci gitu ya. Dan terlebih lagi kalau kita perhatikan di sini ternyata di borgol Doctor Strange itu ada semacam kayak cairan berwarna hijau. Masih belum jelas sih itu apa, tapi asumsi kuat gua borgol itu bisa membuat sang pengguna kehilangan kekuatan, entah itu dia mutant ataupun dia itu penyihir dan lain sebagainya. Konsep borgol seperti ini sudah hadir duluan di series Loki, di mana orang yang di borgol itu nggak bakal bisa ngapa-ngapain, kalaupun mau cabut gitu ya tinggal diulang lagi atau di reverse lagi, doi bisa balik lagi gitu. Hal ini juga sempat menjadi tanda tanya bahwa sebenarnya organisasi Illuminati itu tugasnya ngapain ya, seperti TVA atau gimana, karena kita belum tahu maksud dan tujuan mengapa organisasi Illuminati itu menangkap Doctor Strange.
Oh iya, gue lupa sesuatu. Nih gue jelasin. Borgol ini bisa juga konsepnya seperti Borgol mutant yang pernah dikenakan oleh Deadpool, di mana Borgol tersebut bisa berpotensi membunuhnya karena menghilangkan kekuatan immortalnya. Berhubung mutant, X-Men dan sebagainya itu ada kaitan kerasnya dengan Deadpool, bisa menjadi tanda juga kalau di universe Illuminati itu tentu saja ada banyak mutant gitu ya. Tidak hanya yang sempat bocor saja yaitu Profesor X dan Magneto, itu pun kalau benar ada Magneto juga ya. Tapi dari adegan ini kita juga makin yakin di universe Illuminati ini bakal banyak banget kehadiran mutant yang mungkin diperankan oleh aktor atau aktris jadul-jadulnya gitu. Berlanjut pada Doctor Strange yang menghadiri pernikahannya Christine Palmer. Dialognya ternyata mulai barengan gitu nyebutnya oleh Wanda Maximoff. The same dream. And every morning, the same nightmare. Faktanya Wanda juga mengalami hal yang sama seperti Doctor Strange. Dia selalu mengalami mimpi buruk setiap malam, yang dimana di sini disebut secara tegas nightmare. Adegannya masih sama, diperlihatkan kabut hitam tebal menutupi kamar Touch. Adegan ini ya sebelum Wanda Maximoff menyerang kamar Touch ya tentunya. Terus kita dapat adegan baru memperlihatkan Doctor Strange sedang menatap sesuatu. Kalau lu perhatiin Doctor Strange itu kayak agak jiper gitu ya tatapannya. Iyalah cowok, dia terlibat masalahnya sama Nyai Wanda, ya beginilah gitu kan. Terakhir dia bikin kekacauan soal Hex. Sekarang lagi-lagi Doctor Strange kan yang terlibat. Rest in peace bro, rest in peace. Kemudian diperlihatkan Wanda Maximoff yang sedang berada di rumah. Kalau lu perhatikan ini adalah rumah di mana Wanda Maximoff melihat Scarlet Witch versi MCU yang sangat kesedihan. Tentu saja ini adalah realitas alternatif. Kita juga bisa melihat tiang-tiang tangganya tuh belum rusak atau belum patah-patah gitu ya, yang dimana kalau di trailer sebelumnya sudah rusak. Terus kalau kita perhatikan bajunya Wanda nih ya, ternyata ini adalah baju yang digunakan saat bertarung di markas Illuminati, yang membuat gua berani confirm kalau ini adalah Wanda Maximoff variant di universe Illuminati yang nanti bakalan dikendalikan oleh Scarlet Witch dari MCU yang melakukan astral projection demi melihat anaknya. Karena memang setelah ini diperlihatkan Tommy dan Billy yang sedang berada di ruangan keluarga gitu. Namun kalau kita perhatikan TV-nya tuh kayak agak-agak buruk gitu ya, hitam putih, yang membuat kita ingat tentang series WandaVision yang emang pernah mengambil tema hitam putih. Di satu sisi kalau kita perhatikan ekspresi dari Tommy dan Billy masih terlihat senang ya awal-awalnya, namun adegan menjadi lebih creepy lagi ketika Tommy dan Billy merasa aneh dan takut melihat ibunya yang sangat terpukau dengan mereka berdua justru. Jelas ini adalah Wanda variant yang sudah dirasuki oleh Scarlet Witch MCU yang berusaha untuk menemui anaknya di universe lain. Lagi-lagi plot leak yang tersebar kembali terbukti kalau kemarin di teaser trailer ataupun di TV spot kita dialihkan sana sini ya opininya. Kali ini kita akhirnya dikasih titik terang soal kebenaran bocoran dari plot cerita yang sempat tersebar di mana motor. Di mana Scarlet Witch itu melakukan astral projection demi menemukan anaknya, tidak peduli siapa saja yang menghalanginya karena yang ada di keyakinannya anaknya itu dalam bahaya. Makanya ini berhubungan dengan dialog dari Wanda yang berkata mimpi buruk atau nightmare itu bisa saja merefer ke nightmare yang dialami oleh Wanda. Kalau kita lihat secara gamblang ternyata nightmare yang dimaksud oleh Wanda dan Doctor Strange itu adalah rasa ketakutannya selama ini. Contoh Doctor Strange mengalami mimpi buruk yang dimana itu bisa aja mengacu pada kekacauan multiverse atau yang lebih sentral ke masalah pribadinya Doctor Strange. Terus sekarang Wanda yang mengaku mengalami mimpi buruk juga, dimana adegannya itu diperlihatkan Tommy dan Billy, yang berarti mimpi buruk atau nightmare yang dialami oleh Scarlet Witch atau Wanda berhubungan dengan ketakutannya kehilangan anaknya. Tentu saja ini merefer tajam sekali kepada sosok villain dari komik yang bernama Nightmare, dimana keahlian serta
tindak kejahatannya ya pasti berhubungan erat dengan dunia mimpi. Bisa aja dialah yang jadi secret villainnya, tapi bisa juga bukan, karena di trailer ini kita diliatin dua sisi kemungkinan. Kemungkinan pertama Wanda terhasut oleh secret villain, sedangkan kemungkinan kedua ya emang Wandanya aja bobal ketulang gitu. Terus kalau kita perhatikan dari tone warna dan juga keadaannya, ternyata adegan ini adalah dua adegan yang berbeda waktu. Saat Wanda menatap Tommy dan Billy, kita bisa melihat ini sepertinya berada di waktu malam hari, dan mungkin aja ini adalah saat pertama kali Scarlet Witch merasuki varian Wanda dan berhasil menemukan kedua anaknya di universe tersebut. Nah, adegan keduanya justru sepertinya ini berada di saat Wanda ini sudah dirasuki oleh Scarlet Witch. Sekian kalinya lah pokoknya dia dirasukinnya. Makanya diperlihatkan Scarlet Witch yang berada di posisi yang sama, karena memang Scarlet Witch sedang melakukan astral projection dan merasuki tubuh Wanda varian di universe ini. Terus kalau kita perhatikan di sini Wanda kayaknya terkejut oleh sesuatu. Tempatnya tuh masih sama seperti yang ada di trailer sebelumnya. Ini makin menguatkan teori kalau ternyata si Wanda ini mungkin gak bisa lama-lama merasuki atau melakukan astral projection. Dia hanya mendapat waktu sesaat saja sampai akhirnya ia terus mencoba dan membuat jari tangannya hitam. Pas adegan nangisnya, ini dapet sih. Sedih dan campur creepy gitu. Strange. Of the multiverse depends on us. Berlanjut pada adegan Doctor Strange yang masih sama, yaitu membuka sebuah pintu dimensi yang terdapat altar bercahaya. Namun kalau di TV spot yang kemarin kan kita berasumsi Palmer nggak ada di sini karena di delete gitu kan, atau emang aslinya nggak ada, tapi ternyata dia cuman ketutupan aja di belakang Doctor Strange. Terus di sini ada adegan baru di mana diperlihatkan secara jelas walaupun dari jauh gitu ya, itu adalah Book of Vishanti. King. Anjing, udah lama nggak show tuh King, lewat lagi anjir. Gue taro beling nih lama-lama. Book of Vishanti inilah yang bakal jadi kunci untuk kalahkan sihir Darkhold-nya Wanda. Sihir gelap versus sihir cahaya. Kalau kita perhatikan puing-puingnya tuh kayak sebuah kuil yang udah hancur di dimensi lain ya. Kita masih nggak tahu nih ini apaan, tapi yang jelas kayaknya ini tuh kuil deh. Kalau Sanctum Sanctorum kayaknya enggak deh dari desainnya. Coba deh tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang punya teori yang masuk akal. Terus berlanjut pada dialog yang mengatakan kalau takdir multiverse itu di tangan Doctor Strange. Adegan ini dibarengin dengan Doctor Strange yang berhadapan dengan Gargantos. Terus kembali diperlihatkan adegan-adegan yang kemarin ada di TV spot seperti Wanda yang sedang berada di Kastil Darkhold. Terus ada Doctor Strange yang tanpa jubah. Terus juga dilanjut dengan Christine Palmer dan Chavez yang sedang berada di sebuah laboratorium. Careful, Stephen. This path exacts a heavy toll. Kalau kita perhatikan pada adegan ini, ternyata kita bisa menyadari bahwa adegan saat Doctor Strange tersadar itu kan berada di sini dulu tuh, sampai akhirnya dia dibawa oleh pasukan Iron Legion menghadap Illuminati. Makanya pada adegan ini penjara kaca samping America Chavez kan kayak kosong gitu ya, karena Doctor Strange sedang menghadap Illuminati. Jadi bukan ada karakter yang dimasking atau dihilangkan, tapi emang Doctor Strange lagi nggak ada di situ. Terus kalau kita lihat di lab ini terjadi kekacauan kan, bisa aja ini tuh pertama kalinya Wanda Maximoff yang dirasuki Scarlet Witch menyerang markas Illuminati. Dari sini lu akan sadar bahwa kejadian Doctor Strange mau ditebas sama Mordo itu adalah adegan yang bisa saja terjadi secara bersamaan dengan Wanda Maximoff menyerang markas Illuminati. Berlanjut pada Doctor Strange yang masuk ke sebuah dimensi yang membuatnya terpotong dadu gitu. Terus dilanjut pada adegan Wanda yang sedang berada di Kastil Darkhold. Kalau kita perhatikan ornamennya itu emang mirip kayak buku Darkhold, jadi bisa dibilang ini adalah Kastil Darkhold ya. Dilanjut dengan Wanda yang membuka sebuah pintu secara paksa pakai kekuatannya. Nah, kalau lu perhatikan bajunya itu sama seperti yang ada di adegan sebelumnya dan trailer sebelumnya. Jadi emang bisa disimpulkan kalau ini Wanda Maximoff variant yang dirasuki oleh Scarlet Witch versi MCU.
Tujuannya adalah ya mengincar America Chavez untuk diambil kekuatannya agar ia bisa melakukan perjalanan multiverse tanpa harus melakukan astral projection. Kalau menurut leak dan kecocokan dari trailer sebelumnya ya seperti ini. Berlanjut pada Mordo yang diperlihatkan menggunakan pedang yang bikin kita salfok, anjir itu pedangnya keren banget cuy. Berlanjut pada kamar Touch yang diserang habis-habisan oleh Wanda. Terus juga ada penampilan dari Sinister Strange dan disitulah ternyata ada Doctor Strange juga. Okay. Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nah ini dia nih yang bikin heboh lah ya tadi. Sinister Strange mempunyai 3 mata. Ini GG parah anjir. Udah mah rambutnya ala-ala opa-opa gitu kan. Terus sekarang punya 3 mata bosku. Walaupun sebenarnya kalau lo lihat ya CGI-nya tuh kayak kasar banget gitu anjir. Kayak sinetron anjir. Sebenarnya gue gak terlalu kaget sih sama mata ketiga ini karena lagi-lagi ada di bocoran dulu kalau di antara Evil Strange atau Sinister Strange dan Doctor Strange itu pasti nanti bakalan ada yang punya mata ketiga, dan bener aja. Tapi kalau di plot leak itu kalau nggak salah lebih menjurus ke Doctor Strange MCU yang nanti bakalan punya 3 mata juga. Sebenarnya hal ini tuh udah pernah diliatin di What If cuy, dimana Supreme Strange juga punya mata ketiga. Jadi nggak terlalu surprise banget juga sih. Terus kita dilanjutin dengan Doctor Strange yang akhirnya memilih untuk bertarung melawan Sinister Strange ini. Nah ini yang gua maksud cuy di penjelasan plot leak sebelumnya, dimana Sinister Strange itu scene-nya ya nggak banyak cuy sebenarnya. Lu lihat aja scene-nya itu ya di situ-situ aja kan, karena emang dia bukan main villain-nya, cuman sekedar numpang lewat doang dia tuh sebenarnya. Oke, scene berlanjut diperlihatkan kembali ledakan dari markas Illuminati yang kuat diduga itu adalah pertarungan Captain Marvel Maria Rambeau dengan Wanda Maximoff yang dirasuki oleh Scarlet Witch. Terus dilanjut dengan diperlihatkannya lebih jelas lagi wajah dari Doctor Strange yang sepertinya merasuki jasad Defender Strange. Lagi-lagi sesuai plot leak dimana memang nanti ada adegan dimana Doctor Strange akhirnya melakukan sihir yang sama seperti Wanda, yaitu melakukan astral projection dan akhirnya merasuki varian dia yang kebetulan berada di MCU, yaitu ya Defender Strange. Walaupun Defender Strange sudah tewas, tapi tubuh atau jasadnya masih bisa dirasuki oleh Doctor Strange. Makanya kalau kita lihat di sini Defender Strange itu kayak udah membusuk seperti zombie gitu ya. Baru deh diakhiri dengan Captain Marvel yang loncat, terus Doctor Strange yang menggunakan spellnya di kamar Touch. So ya itu tadi adalah breakdown singkat dari trailer terbaru dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan judul Dream. Kayaknya penjelasan untuk mata ketiganya di video terpisah aja ya, kayaknya itu lebih concern lagi nanti ya. Tapi jujur semakin kesini adegannya semakin berani dan akhirnya ada titik terang soal kebenaran plot leak yang dulu sempat tersebar. Walaupun gue berani jamin gak semua plot leaknya bener, paling cuman kayak 60% doang. Tapi jujur itu yang nyebarin plot leak kayaknya GG parah anjir. Akun-akun scoopernya tuh bener-bener ngulik dari orang dalam sih fix ini. Tapi di satu sisi gue kok mikirnya ini tuh kayak sengaja dibiarin sama Marvel Studio ya nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi mereka sengaja ngasih kisi-kisi plotnya dengan alasan plot itu kesebar. Padahal perusahaan sebesar Disney ataupun Marvel Studio itu bisa aja membungkam hal itu di media dan gak tersebar luas. Tapi justru di sini Disney itu dan Marvel Studio membiarkan hal itu terjadi. Nah hal ini sama seperti Spider-Man No Way Home kemarin yang dimana bocorannya tersebar soal 3 Spider-Man. Semua bocoran itu nggak ada satupun yang diblokir oleh Disney ataupun Marvel Studios, yang berarti bisa aja ini emang strategi marketing mereka dengan membangun hype dan membuat filmnya jadi bias. Ini kita ngomongin psikologi sedikit ya. Gini lebih tepatnya nih ya. Ibarat kata lu mau ujian nasional nih atau mau UTS atau mau UAS gitu. Terus lu dikasih kisi-kisi soal sama guru atau dosen lu. Terus begitu ujian
kemudian itu dimulai dan lu buka soalnya, ternyata soalnya itu sama persis seperti kisi-kisi yang diberikan. Jelas itu kan kayak menimbulkan rasa kepuasan tersendiri bagi kita kan. Nah, hal ini berusaha diterapin oleh Marvel Studio di mana mereka dengan sengaja memberikan bocoran agar membangun hype jadi lebih besar lagi, dan ketika filmnya rilis, filmnya itu sesuai dengan harapan dan hype yang sudah dibangun oleh mereka-mereka ini. Makanya lu nanti jangan heran pasti banyak orang yang bias menilai film Marvel ini yang mengandung fanservice tentunya. Entah itu bisa dikasih 10/10 lah atau dibilang perfect banget lah. Padahal ketika lu tonton kesekian kalinya lu akan sadar kalau filmnya ya nggak sebagus itu juga cuy. Tapi karena saat pertama kali lu nonton film itu sesuai dengan harapan dan kemauan lu, makanya lu kasih nilai segitu kan. Semoga aja ini berbanding lurus ya dengan kualitas sinematografi dan lain-lainnya dari Sam Raimi punya, karena ya direkturnya Sam Raimi bro. Kalau ampe jelek gitu kan sinematografinya, anjir fucked up. Semoga aja nggak kayak No Way Home gitu yang bener-bener soal kualitas CGI dan sinematografi agak kurang cuy sumpah, dan hanya jual hype 3 Spider-Man aja gitu. So mungkin segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, subscribe. Gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time. Waduh, panjang juga anjir. Aduh, sahur pakai apa ini ya? Tunjang sai kali ya.